Awal baru mulai ta'aruf Dinda sama Ray, kan Dito yang nganterin ke rumah keluarganya Dinda tuh. Aku tuh udah sering dengar lagu-lagunya Dito, lagu Mencintai Kehilangan, Pernikahan Impian, dan aku tuh puter di mobil tuh sekitar sampai 30 kali ada satu hari. Aku udah mau 2 tahun ya, tapi itu Masya Allah suatu hal yang patut disyukuri sama Allah gitu kan ya, karena hari demi harinya. Mungkin orang bilang, kapan hari bahagia kamu ketika menikah? Rata-rata orang bilang kan, ya hari pernikahan. Tapi untuk foto duaan kayak gitu. Gak boleh berduaan katanya. Foto sama fans. Oh, maaf. Karena ada kehilangan yang bisa membuat kita lebih baik, yaitu lebih dekat dengan Allah. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sedang berada di Nata Hati. Dekat di mata, dekat di hati. Wow. Wow, gitu ya. Luar biasa. Ini channel baru, program baru. Dan hari ini, Masya Allah, tabarakallah, kita kedatangan sepasang kekasih, sepasang suami istri yang spesial sekali. Jarang banget aku bisa bertemu dengan mereka. Anandito, Anissa Rahma. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cantik. Cantik. Oh iya bener, sepasang kekasih. Oke. Oh, kita cincinnya dalam hati. Oh iya. Hati. Kirain udah gak cukup tangannya itu. Astagfirullah. Ya tahu, naik berat badan ya. Anandito. Halo. Anissa lagi. Anissa Rahma. Iya. Udah lama kita nggak berjumpa. Terakhir kali kita berjumpa kapan? Wah, udah lama tuh. Sore tadi. Jam yang lalu. Baru tahu. Lama banget tuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya sudah mampir ke sini. Iya, sama-sama. Sama-sama. Ini tempat Makasih netral. juga. Tidak ada Tidak ada unsur-unsur yang akan menyudutkan kalian. Tidak ada tekanan-tekanan yang akan menyusahkan kalian. Karena di sini spesial untuk orang-orang yang memiliki cinta sejati. Widih. Nata hati. Oke. Dito, Anissa, Ya. seperti yang kita ketahui, beberapa waktu ini ranah sosial media digegerkan dengan pernikahan sahabat kita. Siapa itu? Dodi Hidayatullah. Beda. Bukan. Siapa? Ray. Mbayang. Mbayang ya. Ray Adam. Yeay. Aku pengen tahu ketika Ray dan Dinda sah menikah. Kan kita datang tuh sama-sama tuh. Kalian ada obrolan spesial nggak di rumah terkait dengan Ray dan Dinda? Ada banget. Apa tuh? Waktu awal-awal baru mulai ta'aruf Dinda sama Ray, kan Dito yang nganterin ke rumah keluarganya Dinda Iya. tuh. Pulang-pulang Dito langsung cerita gimana, Habi? Itu dari pas ta'aruf ya. Pas nanti bukan ta'aruf. Datang ke rumah Dinda untuk satu rahim bareng itu tuh. Iya, iya. Pertama kali datang aja udah ngeliat tuh, wih, ini rumah Dinda. Terus ngobrol sama bundanya, sama Dindanya. Itu kayak nostalgia banget, kayak wah ini pertama kali nih datang ke rumah orang tua, ketemu mamahnya Anissa. Terus juga ngobrol tentang seputar karirnya Anissa juga. Ya sama persis apa yang Persis Ray banget. lakukan ke Dinda. bundanya sama Dindanya itu. Akhirnya pulang-pulang Dito tuh langsung cerita, Mi, aku tuh lihat Ray sama Dinda tuh kayak waktu aku Flashback. ketemu kamu, katanya gitu. Soalnya mirip-mirip kan. Oh my God. Kamu. Ta'aruf juga kan? Ta'aruf juga. Aku pernah nggak tahu ya, karena kan aku bawa acara sini. Ta'aruf ya. Ta'aruf. Jadi waktu nganterin Ray sama Dinda, Dito ya. Ya bareng-bareng sama teman-temannya Adam. Oh, Adam mana nih ya? Adam musik. Bukan Adam Mbak Inul. Itu beda lagi tuh. Oh, ada musik grup band, grup boy band yang keren itu. Yang lagi viral Grup itu vokal tuh. yang lagi viral. Personelnya itu. siapa aja? Personelnya Anandito Dwis. Anandito Dwis. Betul. Ada Ray Mbayang. Dodi Hidayatullah. udah bertiga ya. Terus satu lagi Berempat. Satu lagi siapa? Siapa sih? apa ada inisialnya apa? Itu loh yang ganteng. Susah. Yang pakai kacamata terus. Nata Reza. Ini dia. Wah, iya benar. Karena memang waktu itu alhamdulillah ya kita bersama-sama mengantarkan Ray ke rumahnya Dinda. Speechless banget. Aku juga sampai ingat momen aku waktu
menjemput Wardah. Aduh. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Jadi obrolannya lebih ke mengingat masa lalu ya. Emang kalau Dito sama Nisa sendiri begitu juga prosesnya ya? Maksudnya dianterin juga. Siapa aja sih yang terlibat waktu Kang Dito sama Nisa? Kalau sama Anissa sih beda ya, agak sedikit beda sama Dinda prosesnya Mare itu. Kalau aku sih pertama langsung ngontak perantara dulu, cari perantara nih. Pertama minta izin dulu orang tua yang pasti. Datengin mama dulu, hati ke hati gitu kan ya. Mah, pengen ngomong serius, mungkin selama ini gitu kan nggak pernah ngomong apa ya tentang perasaan, tentang wanita sama mama gitu kan ya. Nah ini pertama kali ngobrol sama mama, kan udah mah beda rumah kan ya. Jadi benar-benar pulang dari Jakarta langsung nyamperin mama, ngobrol duaan dong di kamar. Mah Dito pengen niat serius, pengen nikah. Mungkin selama ini mama juga tahu Dito belum siap nikah, apalagi dari kesehariannya, mungkin pekerjaan juga belum punya. Belum punya kerjaan sekarang? Iya, belum tetap lah. Belum tetap. Saat itu masih nyanyi-nyanyi doang. Sekarang? Nyanyi juga kan? Ya itulah, pokoknya singkat cerita begitulah ya. Nah, Surat itu, izin menikah surat ceritanya. Surat izin menikah harus dapat dulu. Nah, udah di ACC sama mama, ya udah bismillah. Tapi poin pertama itu Anissa harus tahu plus minusnya Dito, karena mungkin selama ini ngeliatnya di sosial media bagus-bagus aja. Nah, itu pokoknya harus kasih tahu background keluarga dari segi ekonomis, dari baik jeleknya lah harus kasih tahu lah. Itu pesan mamahnya doang. Jadinya setelah dapat izin dari orang tua langsung lah cari perantara. Nah, udah perantaranya langsung WA Anissa untuk nyampein perasaan niat seriusnya aku waktu itu. Nah, alhamdulillah langsung Anissa yang ngerespon, jawab kayak gitu. Langsung dijawab tuh? Lewat perantaranya lagi. gitu. Aku juga kan pas baca gitu sebenarnya rada-rada seneng juga. Jadi perasaannya seneng? Karena sebelumnya emang sebelum ketemu Dito langsung, aku tuh udah sering denger lagu-lagunya Dito, lagu Mencintai Kehilangan, Pernikahan Impian, dan aku tuh puter di mobil tuh sekitar sampai 30 kali ada satu hari. Setiap hari? Iya, 30 bener. kali, cuma 30 kali. Tiba-tiba. Oh my god. Iya. Ini zona halal ya guys. Oke, 30 hari 30 kali dalam 30 sehari. kali itu lagi mau ke kampus, perjalanan pasti ngedengerin dan gak disangka-sangka ternyata dapat tawaran terus isi seminar yang nyanyinya tuh Kang Dito. Satu acara berarti? Satu acara, aku pengisi acara yang sharing masalah tentang hijrah, terus Dito yang nyanyinya. Kebetulan kan aku juga suka banget gitu sama lagu-lagunya. Akhirnya aku bisa nonton live langsung. Terus kita satu project bareng, Single Lila Project, dan abis syuting bareng itu lumayan kita ada sedikit baper-baperan dan sampai kayak kepikiran gitu beres syuting. Abis itu baru dia ternyata dapat SMS dari Kang Abai. Iya, dapat WA dari Kang Abai. Dari perantara lah ya. Perantara Anissa, ada salah seorang sahabatnya Kang Abai ingin mengajak Anissa ta'aruf, dan seseorang itu udah Anissa kenal, namanya Anandito. Langsung kayak aku menikahimu. Itu bukan ya? Soundtrack itu? Iya. Terus aku langsung kayak wah gitu, langsung kayak pengen jingkrak-jingkrak gitu. Iya, sampai jingkrak-jingkrak gitu ya. Pasti Iya. kamu berharap banget sama aku ya. Tapi enggak, aku sebelumnya aku nggak mau terlalu berharap, karena kan namanya ta'aruf belum tentu jadi ya kan. Betul. Itu kan hanya proses dimana kita saling mengenal satu sama lain. Diikhtiarkan, kita kayak minta petunjuk dari Allah gitu. Makanya aku berusaha senetral mungkin. Akhirnya aku nanya ke mama aku gitu, Mah ada yang ngajak ta'aruf. Wah, siapa namanya? Dito, Mama kan udah pernah ketemu kemarin. Terus kayak mama sih terserah Anissa aja, karena kalau Anissanya senang, mama sih ikut aja katanya gitu. Jadi kayak udah dikasih lampu hijau gitu sama mama. Akhirnya diberi kemudahan sama Allah. Akhirnya setuju untuk Jadi ta'aruf. benar sih, aku juga penikmat karya-karyanya Kang Dito juga, dari mulai waktu dia bergabung dengan Afgan kan, Dito Percussion. Oh, beda itu. Beda Dito. Salah berarti. Aduh, lupa. Maaf.
Kang Dito. Hai. Waktu punya niat untuk mengajak Anissa untuk bertaruh, kan posisinya waktu itu Anissa ini bukan orang sembarangan ya. Wih, Anissa ex Cherry Bell, pasti fansnya banyak. Apa yang membuat Dito pada akhirnya yakin bahwa Bismillah, aku maju? Proses meyakinkan dirinya itu lama banget sebenarnya. Bukan tamat ya, agak rumit gitu lah. Karena kan ngelihat sosok Anissanya aja udah wah, kayak di luar jangkauan gitu lah. Maaf, di luar jangkauan gitu kalau telepon gitu ya. Tapi ini makanya Pak pakai kartu tut. Terus kalau mau kontak dulu manajer saya. udah gitu apa ya? Karena kan selama ini kan kalau di Anissa waktu masih di girl band itu kan cuma nonton di TV kayak gitu kan ya. Terus juga ada sinetron macam-macam yang Anissa bintangin kayak gitu kan ya. Ya kita cuman sebagai penonton aja pada saat itu kan. Nah, tapi pada saat itu tuh sama sekali nggak dikasih ketertarikan buat wah, Anissa Rahma nih, Anissa Cherry Bell nih. Idaman banget nih. Wih, cantik banget nih. Wah, ini calon banget. Sama sekali nggak pernah terlintas kayak gitu. Tapi ketika pertama kali ketemu sama Anissa waktu di seminar itu, Anissa udah jadi sosok yang beda banget. Sosok yang udah jadi seorang muslimah dengan hijab syar'inya gitu kan ya. Itu ibaratnya kayak tiba-tiba kayak apa ya, ada getaran-getaran yang gitu kayak gitu. Turbulence gitu. Ya, aku merasakan itu kok. Aku pernah merasakan. Waktu ketemu sama istrinya ya. Iya. Kayak gitu ya. Nah, itu nggak ada apa ya, nggak bisa dijelasin ya kenapa bisa timbul rasa grogi ataupun feeling yang nggak menentu kayak gitu. Mau sampai ketemu aja itu sampai bolak-balik toilet dulu supaya benerin rambut ya kayak gitu kan. Emang susah sih, poninya agak jarang-jarang gitu kalau masalahnya waktu sebelum menikah belahannya ke kiri kalau nggak salah. enggak. Apa karena udah menikah ke kanan jadi? Enggak ya. Wisuda dari kanan ke kiri. Oke, tapi nggak ada, maksudnya apa ya kalau bahasa kitanya jiper ya, jiper malu lah apa ya? Nggak pede gitu. Itu Secara pasti. kan pasti ya. Pasti. Ya itu yang bikin rumitnya itu, bikin galaunya itu ya itu. Ibaratnya kalau lagu mah, "Da aku mah apa tuh" kayak gitu kan ya. Gimana nyanyi itu? "Da aku mah." Stay cool, kita di sini. stay cool. Ini zona. Jangan zona malu-maluin kalem. Adam ya. Ini zona kalem. Zona kalem. Zona kalem. Oke, Zona mulai. love. Oke. Oke. Sampai sekarang apakah ada hal-hal yang ini kan kita ta'aruf ya. Kita berbicara ta'aruf tuh ya kita tahu bersama lah. Pernikahan dengan ta'aruf itu pasti nggak pacaran dulu. Pacarannya after married. After married. Ada nggak sih hal-hal menarik, hal-hal yang nggak disangka-sangka? Ternyata seorang Anissa Cherry Bell pada waktu itu ternyata begini loh. Baik dari Nisanya pun ternyata si Dito yang lagunya aku puterin 30 tahun sehari, 30 tahun ya. 30 kali sehari pada saat bawa mobil kayak gini loh. Ada nggak hal-hal unik, hal-hal spesial yang ternyata bikin Setelah menikah itu tuh. after married lah pasti. Ya. Apa? Oh gitu. Ya kalau Anissa kan kita sih lebih ke bagi-bagi tugas gitu. Kayak Anissa sekarang lagi sering-seringnya cuci piring lagi. Sebelumnya kan ya. Habi? Ya, terus. Ya kan Anissa kan yang masak-masaknya gitu kan ya. Terus gak mau nyuci, jadi kayak ibaratnya numpuk banget kan piring-piring, katel, wajan kayak gitu. Ya giliran tugasnya ya aku yang nyuci piringnya. Berbagi gitu, tugas. Berbagi tugas lebih tepatnya. Enggak kan mungkin sebelum nikah mungkin Dito kan ngelihatnya wah sosok Anissa mungkin dia wanita yang rajin dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya kalau aku selama waktu masih single itu jarang kayak beres-beres rumah, cuci piring gitu, kayak males gitu karena udah banyak kesibukan lainnya kan, jadi aku udah keburu capek gitu. Tapi alhamdulillah ya setelah menikah Dito tuh kayak mau ngerti banget dan dia mau gitu loh. Jarang banget kan ada laki-laki yang mau bantu meringankan pekerjaan tugas istrinya. Aku penasaran, Nisa.
dia nyuci piring sambil nyanyi nggak? Iya, Main DJ kadang, juga ya, main DJ. kadang gitu. Penyanyi kan? Iya, penyanyi. Apa sih karyanya? Karyanya apa sih? Wah, banyak tuh, banyak. Pak aja kan Ada Mencintai Kehilangan. di Alfa Record ya? Ya, Iya. itu Label bagus tuh emang. benar. Kekasih Apalagi Setia. Kekasih Setia itu. Betul. Wah, itu viral tuh Viral banget di ya. supermarket tuh. Oke. Nah, itu kan kalau dari sisi Dito ya. Maksudnya dari sisi Nisa ke Dito. Kalau dari sisi Dito ke Nisa, apa hal yang oh ternyata istriku ini Masya Allah setelah menikah baru tahu gitu. Ada nggak? Lebih ke lucuan-lucuannya aja sih. Gimana Kayak, tuh? Penasaran. Cibi. ya, Enggak ya? Enggak, apa? ya sebenarnya Anissa tuh benar-benar mirror banget. Cerminannya aku banget gitu. Sekufu. Sekufu. Tapi saking mirrornya cerminan banget. Cerminan banget. Dari segi marahnya, dari segi beteannya, dari segi magernya. Jadi ibaratnya kalau kita marah, terus Anissanya marah juga, aku juga kayak gitu sih. Jadi kayak mau ibaratnya kalau mau marah, mau lagi bete kayak gitu ya. Ibaratnya kita juga ngaca juga, ternyata aku juga Mirip kayak aku gini, gitu kayak ya, gitu betul. juga, kayak gitu. Jadinya ya Berkaca diri berkaca ya, diri kayak juga gak enak gitu. juga ya ternyata Gak kalau enak. di Jadi lucunya tuh ketika lagi marah-marahan tuh, misalnya lagi naik mobil nih ya, ambil remnya, jangan mendadak atau enggak belok kos mepet gitu kan ya, marah kan ya, apa aja nggak usah nyuruh deh kayak gitu kan. Udah gitu pas selang berapa detik gitu ya langsung Oh, sejam lagi. Oke. Oh. Begitu. Sayang, sini sebentar. Ya, jadi Kang Dito. Astagfirullah. Karena saking miripnya kalian tuh loh. Aku kira Kang Dito tadi, saking miripnya. Emang mirip ya? Saking mirrornya kalian berdua tuh. Jodoh, berarti jodoh. Jodoh. Iya. Tapi kalau pasti ya, namanya rumah tangga pasti ada problem. Nggak mungkin kalau dibilang rumah tangga itu mulus-mulus aja, nggak mungkin. Karena kan kita sepakat semua ya, ujian itu cara Allah untuk menaikkan derajat kita kan. benar banget. Oke. Jadi kira-kira pernah nggak punya masalah tapi penyelesaiannya nggak nemu tuh? Maksudnya paling lama tuh kalian tuh berantem tuh berapa lama? Nggak lama-lama. Nggak pernah Kita lama-lama ya. kita punya prinsip pokoknya kalau punya masalah atau ada yang dipendam gitu, kalau bisa selesain hari itu juga. Sekecil apapun itu ya. Sekecil apapun itu, walaupun ya mungkin pas pada saat masalah lebih baik kita saling diem dulu gitu ya supaya nggak terlalu emosi, tapi hari itu juga harus diselesain, soalnya nggak mau yang kayak sampai numpuk terus lama-lama meledak. Jadi susah kan mau nyelesain masalah yang mana. Akhirnya kita komunikasinya pengennya sih harus dibicarain kalau ada apa-apa gitu. Berarti nggak pernah sampai lama ya? Nggak pernah, alhamdulillahnya kayak gitu ya. Alhamdulillah. Dan semoga ini kan di tahun yang mau kedua ini ya terus bisa ngejaga hal itu. Amin. Oke, jelas dong ya. Nisa ini sosok wanita idaman banget buat Dito ya itu. Rasa suka personal apa yang Dito ingin ungkapkan mungkin di podcast yang spesial dan baru ini ya, Nata Hati. Ada nggak yang pengen diungkapkan mungkin kan selama ini kan tahulah Dito sibuk dengan Adam beberapa waktu ini gitu. Pasti Adam menyita banyak waktunya Dito gitu. Nah mungkin di momen ini ada nggak pengen diungkapkan 2 tahun pernikahan ini ada banyak hal-hal yang spesial yang Dito rasakan, mungkin bisa diungkapkan? Banyak sih ya yang pengen diungkapin sama Anissa, sosok yang luar biasa. Mungkin sampai saat ini masih berasa mimpi gitu kan ya. Ya walaupun udah mau 2 tahun tapi ya itulah yang masih jadi rahasia Allah gitu. Sampai kuasa Allah yang mempersatukan aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Ya sampai saat ini juga sih. Bisa Dito menikah spesial hari ini karena bergabung di Adam. Oke, lanjut. Momen bener. Terima kasih buat Hami yang mungkin udah nerima Habi yang dulu datang dengan apa adanya, ngajak nikah Hami gitu kan. Mungkin
Hami dengan sosok yang luar biasa, udah hijrah jadi sosok yang muslimah yang luar biasa, sedang belajar juga, berhak banget dapat imam yang baik tuh, berhak banget dapat laki-laki yang luar biasa. Tapi aku dengan datang yang apa adanya, belum mencapai banyak hal, tapi kami mau nerima gitu, mau menjalani, mau menikah dengan Habi. Ya mungkin itu yang bisa rasa syukur yang luar biasa banget sampai hari ini udah mau 2 tahun. Kita terus berusaha, kita sama-sama belajar, kita sama jadi orang yang baik, terus juga sama-sama berikhtiar untuk segera dimiliki momongan. Amin. Ya itulah, sampai setiap malam gitu kita, ini benar nggak sih udah nikah kayak gitu kan. Ya walaupun udah mau 2 tahun ya, tapi itu Masya Allah suatu hal yang patut disyukuri sama Allah gitu kan ya, karena hari demi harinya. Mungkin orang bilang, kapan hari bahagia kamu ketika menikah? Rata-rata orang bilang kan, ya hari pernikahan gitu kan ya, hari ketika ijab kabul. Tapi kalau aku sih mulai ditentuin gitu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan, tahun demi tahun. Rasa cinta itu rasa bahagia itu harus terus tumbuh. Jadi jangan sampai ketika udah tahun kelima gitu keucap gitu, ya bahagian tahun pertama sih gitu. Kalau gitu kan ya kurang produktif gitu hari-hari kita bersama pasangan kita. Ya itu yang patut disyukuri setiap harinya sama. Masya Allah. Oke, kalau Nisa, ada nggak yang pengen disampaikan ke sosok pangeran yang alhamdulillah ya hari ini Masya Allah beliau sosok yang luar biasa dan jadi panutan kita juga. Ada nggak Teh Nisa mungkin sampaikan kepada Dito? Ya Habi, terima kasih. Habi juga udah mau menjemput Anissa dari yang tadinya sendiri, terus Habi mau bersedia untuk membimbing Anissa menjalani hidup ini gitu. Anissa juga berharap semoga perjalanan cinta kita ini nggak cuma di dunia tapi di akhirat juga. Terus kita jadiin di semua yang ada di dunia ini jadi bekal kita untuk di akhirat nanti, untuk menuju surga. Dan pokoknya semoga Habib bisa selalu membimbing, mengingatkan, dan selalu menyayangi Anissa. Masya Allah. Aduh, sayang di mana? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Memang ya jujur aku juga jadi apa? Jadi cerita kalian jadi inspirasi buat kami juga gitu, buat aku dan Wardah juga gitu. Luar biasa. Oke, buat Dito dan Nisa, apa arti menjaga perasaan pasangan buat kalian semuanya? Arti menjaga perasaan pasangan. Arti menjaga perasaan ya. Karena kan tahu banget ya, walaupun Anissa yang cantik, banyak fansnya gitu kan ya pada saat di girl band gitu kan ya. Ibaratnya nggak akan mungkin rasa nggak percaya diri timbul gitu kan di Anissa. Tapi ternyata sama pasangannya itu cemburunya tuh kuat banget gitu, cemburunya tuh. Jadinya kalau sosial media sih untuk ngasih kepercayaan sama Anissa ya, semua password dari Facebook, IG gitu kan ya, Anissa pegang sampai handphone pun gitu. Pantesan. Kenapa? Tadi keluar dari stasiun TV ada fans minta foto, Tenisa. Itu bagian dari rasa cemburu itu. Yeah. Cemburu bagus loh. Iya. Bagus kan Bagus cemburu ya. kan. Bagus dong. Untuk pasangan yang halal, Iya. ya kan? Karena cemburu bentuk rasa sayang. Tapi jangan berlebihan juga, jangan posesif jatuhnya Iya. nanti. Tapi posesif gak sih? Tenisanya posesif nggak? Posesif sebenarnya. Posesif. Tapi jangan foto-foto duaan kayak gitu. Gak boleh berduaan fotonya. Foto sama fans. Oh, sama fans. Sama fans. Ya udah foto-foto berdua lah kayak gitu. Kok kayak Medan ya? Sunda Medan. Oke, kalau buat Tenisa, Apa? menjaga perasaan pasangan itu arti menjaga perasaan pasangan. Arti menjaga perasaan pasangan ya, itu penting banget sih di dalam pernikahan ya, karena kan dalam pernikahan itu yang harus tetap kita jaga ada rasa cinta kita, saling pengertian satu sama lain. Jadi
benar-benar harus dijaga gitu perasaannya. Apalagi misalnya kalau aku sendiri sih kalau misalnya ada dari lawan jenis gitu, misalnya DM atau WA atau apa gitu ngobrol gitu, aku pasti selalu ngobrolin ke Dito, nggak mungkin aku nggak gitu kan. Aku selalu tanya ini gimana harusnya. Jadi aku benar-benar menghargai Dito sebagai suami aku, itu yang untuk juga menjaga perasaannya Dito gitu, dan menjaga perasaan juga apa lagi ya? Penting. Ya, komunikasi lah ya. Komunikasi. Nggak boleh ada yang tutupin. Jadi timbul rasa saling percaya satu sama lain kayak gitu. Iya, gitu guys. Iya. Berarti semua sosial media Isa yang pegang juga ada? Ada. Notif juga langsung masuk. Sama, Ya? berdua sama. Sama sih. Sama. Jadi kalau ada yang nata DM yang nggak benar gitu, ketahuan tuh. Ya, Alhamdulillah tahu. terbuka hari ini. Jadi bisa difilter next. Oke, ini kan megang pasport lagi apa? Pasport. Instagram masing-masing. Nisa, ada nggak yang DM Kang Dito nanya tipe Suami idaman. Istri dong. Oh, gimana ceritanya? Itu Ray yang nanya. Ada nggak yang nanya? Maksudnya ada yang kayak aku ya, aku kan ada yang DM juga gitu nanya. Aduh, salah lagi. Bagaimana? Wow. Saya Apa tipe calon istri? Enggak. Ini kan saya yang bawa acara, Pak. Oke, gimana? Saya yang nanya kalian, Pak. Gimana? Enggak yang nanya misalkan DM personal ke Dito. Kang Dito ada kesempatan nggak untuk yang kedua? Oh, enggak sih kalau kayak gitu enggak. Enggak ya? Enggak sampai kayak gitu. Udah aku hapus sih sebenarnya. Wow. Kebongkar hanya di Oke. Nata Hati. Ini kan spesial ya. Kalau di mana-mana nggak kebongkar, di sini kebongkar. Kalau dihapus sekali lagi berarti diaktif ya akunnya ya, diaktif. Pokoknya habis kalian nonton podcast ini, nanti Dito nggak manggung sama Adam. Kalian tahu sebabnya apa ya? Itu penuh luka tusukan. Kejam banget tuh. Oke, ada nggak hal yang benar-benar buat Nisa sendiri tuh cemburu berat banget sama Dito? Suatu ketika lah, katakan satu momen yang membuat Nisa sendiri tuh cemburu banget sama Dito. Itu efek dari fans mungkin ya. Itu ada nggak yang bikin cemburu nggak kontrol gitu? Cemburu nggak ke kontrol, nggak ada lah yang sampai gimana bikin emosi banget. Cuman yang kecil-kecil aja, yang kayak fans paling ngomongin, aduh gimana nih suami orang, kenapa ya kok aku bisa ngerasa gini, kayak gitu-gitu banyak lah fans. Tapi aku cuman yang kayak ketawa-ketawa, kita ngeliatinnya malah lucu Emang bener aja. sih, aura itu beda. Kita kalau selesai manggung tuh cowok-cowok tuh pada teriak-teriak liat Kang Dito. Cowok? Cowok ya cowok. Salah, maksud cowok-cowok. Mak-mak. Oke, Nisa, Dito, kira-kira ada nggak manfaat positif dari pembincangan kita kali ini? Dan mungkin ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman yang hari ini sedang bergejolak menanti jodoh gitu. Karena kan baper itu kan pasti akan datang. Pasti, ya, gitu. pasti banget. Ada nggak pesan buat teman-teman yang nonton podcast ini? Gitu? Pesannya mungkin teman-teman bisa diambil kalau ada sisi baik yang kita lakuin dalam menjemput cinta sejatinya, dalam menjemput jodohnya, yaitu lewat jalan ta'aruf gitu kan ya. Ta'aruf itu bukan hal yang perlu ditakutin kok gitu kan ya. Ibaratnya ada yang ngomong, kamu yakin kita tuh nikah lewat ta'aruf? Banyak yang nanya, kamu yakin nikah lewat ta'aruf? Emang udah kenal sama cowoknya? Ntar itu lagi marah-marahnya beli kucing dalam karung gitu kan ya. Justru enggak ya, enggak sama sekali. Justru ta'aruf malah terbuka semua yang buruk-buruknya. Kan kita di situ tulis biodata kan. Betul. Ada kekurangannya apa, terus juga punya penyakit apa, kayak gitu-gitu semua justru terbuka. Transparan ya, transparan. Dibandingkan dengan kayak kalau misalnya pacaran. Kalau pacaran kan pasti semua ditunjukin yang baik-baik. Betul. Dan ketemunya satu hari berapa jam? Satu hari cuman berapa jam, nonton, makan. Jadi pasti semua yang indah-indah supaya ceweknya mau gitu. Jadi kalau ta'aruf itu justru kita mengenal satu sama lainnya itu lebih terbuka, terus juga lebih menjaga perasaan satu sama lain. Karena kan gak langsung kotak-kotakan antar pasangan itu kan ya, pas ada perantara. Jadi mau ada apa-apa ya lewat perantara. Jadi benar-benar dikosongin dulu perasaannya. Jangan sampai ada yang berharap, wah aku pengen nikah sama ini nih,
ta'aruf terus minta bantuan ke teman-temannya, teman-teman doain ya aku mau ta'aruf sama ini, itu malah jadi ngeberatin. Karena kan orang-orang pada tahu, kalau nggak jadi gimana, jadinya malah ada kecenderungan pengen segera nikah sama itu, padahal belum tentu jadi juga. Kalau udah kita pasrahin, karena diawali juga dengan niat yang baik juga, ingin ibadah, ingin melaksanakan sunnah Rasulullah untuk menikah, jadi semuanya dilibatin Allah sih, istikharah juga, ingin yang diminta yang terbaik. Kalau yang jodoh didekatkan, kalau yang nggak jodoh dijauhkan gitu kan. Jangan sampai doanya terbalik gitu, ya Allah jodohkanlah aku dengan dia, tapi jika tidak jodohkanlah maksa gitu kan ya. Siapa lo? Iya bener ya, maksa kan gitu kan ya. Betul. Makanya kalau udah dengan cara yang baik gitu kan ya, insya Allah mendapatkan hasil yang baik juga gitu, hasil yang berkah juga insya Allah. Dalam pernikahannya pun selalu dibimbing nggak cuman bahagia di dunia aja, tapi sampai akhirat nanti nggak cuman menua bersama, tapi juga di surga bersama. Oke, Nisa mewakili seorang perempuan, mungkin ada pesan buat buat teman-teman yang misalnya nih kalau sekarang misalnya belum ketemu jodohnya gitu, nggak usah terlalu dipusingin lah gitu. Lebih baik kayak perbaiki dulu, memantaskan diri dulu menjadi yang lebih baik, karena kan jodoh itu cerminan. Kita kalau kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, insya Allah akan dipertemukan juga dengan seseorang yang berusaha menjadi yang lebih baik juga gitu. Dan sebelum dipertemukan dengan jodohnya, kita bisa habiskan waktu dengan kayak mengejar cita-cita kita, pekerjaan yang mau seperti apa, terus juga bahagiain dulu orang tua gitu kan. Dan nanti juga kalau udah waktunya Allah pertemukan, ya insya Allah dengan cara ta'aruf itulah cara yang baik dalam kita menjaga juga bertemu dengan calon jodoh kita gitu. Semoga teman-teman yang hari ini menanti Allah semoga hadirkan jodoh segera terbaik dipertemukan ya. dengan jodoh yang terbaik. Amin. Oke, terakhir mungkin ya, ini permintaan dari sahabatmu nih, ya kan? Nyanyi dong sedikit. Mencintai kehilangan tuh lagunya best banget. Dikit aja. Ini mungkin buat teman-teman yang punya perasaan sama seseorang, tapi cintanya itu belum di saat yang tepat gitu. Jadi cukup menghilangkan dulu perasaannya, kehilangan dulu tak apa, karena ada kehilangan yang bisa membuat kita lebih baik, yaitu lebih dekat dengan Allah. Oh gitu. my God. Judulnya Mencintai kehilangan. Ini bagus nih. Nah, ada kehilangan yang baik, yaitu kehilangan yang belum jadi milik kita gitu. Mendekatkan kita sama Benar. Allah. Quote of the day. Baik, Dito. Oke, silakan. Takdir yang kau beri menguji hatiku, terasa menyesalkan. Kehilangan ini, tangis yang kau beri membuka mataku bahwa cinta yang sebenar cinta hanya ada satu. Karena kehilangan ini ku mampu mendekat kepadamu. Wow, best lah. Kita doakan bersama-sama pasangan ini langgeng terus, sehat terus, berkah terus, Amin. sukses terus. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton podcast ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Terakhir mungkin dari aku, tak apa bersembunyi mengagumi seseorang, namun di hadapannya mintalah seterang-terangnya agar ia menjadikan pendamping hidupmu yang baik selamanya. Ya kan. Sampai berjumpa lagi di Nata Hati, dekat di mata, dekat di hati. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.